Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke refleksi hadis 39. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang telah kita dapatkan. Dan langsung saja monggo kita buka pengawasan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ustadz Arif Rahman LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah rahimakumullah. Pertama-tama marilah pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan amal soleh kita, dan itu merupakan bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan juga pengikutnya yang istiqomah, kemudian mengharapkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas sebuah permasalahan yang biasa kita lakukan, yang setiap hari kita kerjakan, tetapi kadang-kadang kita merasa kecewa atau putus asa, atau kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah kita lakukan. Kita ingin apa yang kita lakukan kemudian dibalas segera oleh Allah. Kita ingin apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah sebagaimana permintaan kita. Nah, disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang permasalahan doa ini. Apakah doa, permohonan, permintaan kita kepada Allah itu kemudian menjadi sesuatu yang sia-sia? Muara dari doa itu kemana? Kemana doa itu kemudian akan menjadi bagian dari amal soleh kita, kemudian nilai kita, bahkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya begini, disuruh minta kok susah gitu. Panjenengan itu maunya minta atau ngasih? Jadi kan doa itu kan permintaan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Perintahnya suruh minta. Disuruh minta saja kadang-kadang susah. Maka Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis yang lain, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Orang disuruh minta susah. Nanti ada orang minta sama kita nggak mau. Gitu. Nah, maka kemudian Rasulullah menjelaskan permasalahan ini. Sebagaimana biasa kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin wa fi riwayatin ma min mu'minin yansubu wajhahu ila Allah yas'aluhu mas'alatan illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha ma lam ya'jal. Qala ya Rasulullah wa ma ajalatahu? Qala yaqulu da'autu wa da'autu wa la urahu yustajabu li. Faqalu idzan nukthir. Qala Allahu akthar. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus persaudaraan. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang mukmin menghadapkan wajahnya kepada Allah, memohon permohonan kepadanya, melainkan Allah akan berikan salah satu dari tiga hal. Apakah Allah akan menyegerakan terkabulnya doa di dunia, atau disimpan baginya di akhirat, atau dipalingkan dari kejelekan semisal darinya, selama ia tidak tergesa-gesa. Para sahabat mengatakan atau bertanya, apakah bentuk tergesa-gesanya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dia mengatakan, aku telah berdoa, aku sudah berdoa, sedangkan aku tidak melihat doaku diijabah. Lalu sahabat mengatakan, kalau begitu kita perbanyak doa. Nabi menjawab, Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrid, kemudian Abu Ya'la dalam kitab Al-Musannaf juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini cukup panjang. Rasulullah ada banyak poin dalam hadis ini. Yang pertama, kita sesuai dengan dengan poin yang kami tulis, tidak ada doa atau permohonan kepada Allah itu yang sia-sia. Artinya kita minta sama Allah, pasti Allah berikan. Pemberian dari Allah dari permintaan kita itu ada tiga hal nanti. Salah satu dari tiga hal. Semua muaranya adalah semua ada muaranya yang memberikan kebaikan kepada orang yang berdoa. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu kaitannya dengan ayat-ayat puasa. Sering kemudian ketika Ramadan itu biasanya disampaikan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau ayat yang pertama tadi perintah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku beri. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Dan itu kemudian pasti Allah akan beri. Pemberian Allah dari permintaan kita salah satu dari tiga hal ini. Ya syaratnya ya berdoa, syaratnya yang minta. Bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan ketika kita tidak minta kepada Allah? Meskipun secara umum Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan kebutuhan kita ketika kita hidup di dunia. Tetapi permintaan-permintaan khusus itu kan ada. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'ani, apabila dia berdoa. Sama seperti kita.
Bagaimana kemudian orang tahu permintaan kita kalau kita tidak minta? Bagaimana orang tahu kemudian maksud dari proposal yang kita ajukan kalau tidak ada tujuannya, kan gitu. Kan proposal kan mesti ada judulnya. Pembangunan masjid istiqomah, pembangunan toilet, atau pembangunan halaman masjid misalnya. Pasti ada judulnya. Kalau tidak nanti mesti akan ditanya, ini untuk apa? Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Maka di sini kita diperintahkan untuk minta, maka kita minta sama Allah. Meskipun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ungkapan, ya ini ungkapan para sufi. Para sufi itu kemudian mereka mengatakan, aku malu minta kepada Allah karena sudah terlalu banyak Allah memberi kepadaku. Maka aku minta kepada Allah dengan memujinya tanpa kemudian aku menyebutkan permintaanku kepadanya. Nun sewu, kalau kita mintakan, ya Allah, aku mohon kepadamu ini. Ya Allah, semoga engkau berikan aku ini. Ya Allah, anakku mau ini, engkau kabulkan. Dan seperti itu namanya permintaan. Nah, orang sufi, mereka mengatakan, aku malu kepada Allah karena sudah terlalu banyak yang Allah berikan. Maka dia meminta kepada Allah dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah itu, maka Allah akan memberikan kepada kita meskipun kita tidak mengungkapkan. Gitu. Maka kemudian tidak sedikit orang yang malu minta tapi dia zikir terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia malu minta, Allahumma inni as'aluka, enggak mau. Rabbana atina, malu. Nah, itu. Jadi dia hanya berzikir kepada Allah, hanya menyebut nama Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Dan itu sama dengan ucapan iktidal, Bapak Ibu. Jadi ketika kita iktidal, bangun dari rukuk, nah kita kan imam misalnya kalau kita sholat berjamaah, imam mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Maka kemudian kita katakan apa? Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami, hanya untukmu segala puji. Nah, kemudian kan ada tambahan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma. Kan seperti itu. Tapi itu kan pujian. Artinya kita memuji kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir dan pujian, itu sebenarnya ungkapan permintaan kita kepada Allah. Tapi bukan berarti minta itu tidak boleh. Uang perintahnya Allah suruh minta, ya sudah kita minta. Maka kalau haji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika haji, sebaik-baik tempat meminta itu kan ketika wukuf. Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik yang dikatakan para nabi sebelumku ketika hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bukan permintaan tetapi pujian kepada Allah. Di Sofa dan di Marwah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Seluruhnya pujian kepada Allah. Tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu bagian dari kita tidak minta pun Allah tahu kebutuhan kita. Coba kalau nggak minta itu nggak mantep, Pak. Ngoten nggih? Jadi kalau kadang-kadang itu kita kalau nggak minta ya nggak mantep. Ada masalah apa, permintaan apa, ya sudah ya Allah, saya ini, saya pingin ini, saya ini. Ya Allah, jangan sampai kami seperti ini. Kan permintaan itu. Nah,
permintaan itu boleh ya ditambah dengan memuji Allah. Sama seperti kita kalau punya anak-anak itu kan, anak muji orang tuanya apakah dengan ungkapan kata ataukah dengan perbuatan, lulus, nilainya baik dan lain sebagainya. Orang tua nggak diminta pun kemudian sudah ngasih. Ya kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Nah, kita dengan Allah ya sama. Jadi itu meminta kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan paling tidak ada beberapa hal yang terkait dengan dikabulkannya sebuah doa. Yang pertama, doa itu tidak diiringi dengan dosa. Jadi doanya itu yad'u bida'watin laisa fiha itsmun. Kita mohon kepada Allah itu doanya itu baik, tidak ada unsur dosanya. Minta sama Allah kok kemudian isinya jelek. Contoh isinya jelek, kita mendoakan orang lain yang nggak bagus. Jadi mendoakan orang lain tidak bagus itu kita berdoa kepada Allah, tapi isinya tidak baik. Ya Allah, semoga si fulan itu punya hutang sama saya, nggak bayar-bayar, semoga celaka. Mintanya kepada Allah benar, tapi isinya tidak baik. Nah, artinya kita minta sama Allah itu dengan permintaan yang baik, karena semua doa yang kita sampaikan kepada Allah, apakah untuk diri sendiri ataukah kepada orang lain, itu kembalinya kepada kita. Maka dulu pernah kami sampaikan, kalau kita mendoakan orang lain itu tidak rugi, karena hakikatnya berdoa untuk diri kita juga. Nah, maka yang pertama, berdoa tanpa dosa. Meskipun kemudian ada yang memahami berdoa tetapi hati kita, diri kita tidak dalam keadaan berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, wala qati'atu rahimin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebersihan hati kita dalam hubungan kita dengan orang lain itu ternyata juga mempengaruhi doa kita kepada Allah. Jadi kita minta sama Allah, tapi di sisi lain, mohon maaf, kita ada masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain ini ya itu kalau di sini kaitannya dengan silaturahim yang kemudian kita putuskan. Nah, itu mempengaruhi. Ya kenapa? Karena satu sisi kita minta sama Allah, tapi di sisi lain kita bermusuhan dengan makhluk Allah. Kan ada Rasulullah juga menyampaikan tidak layak seorang muslim mendiamkan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Apalagi kemudian mesti kan mendiamkan itu kan mesti ada unsur kebencian. Nah, itu tidak boleh. Nah, meskipun di satu sisi tidak apa-apa, kemudian kalau bertamu maksimal 3 hari. Jadi kalau 3 hari itu kita jamu tamu kita dengan sebaik-baiknya enggak apa-apa. Lebih dari 3 hari keluarkan tagihannya, Pak. Kan kalau lebih 3 hari, wah iki tamu rak lunga-lunga itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi di antara syarat dikabulkannya doa yang ketiga itu yang di bawah. Di sini dikatakan kita berdoa kepada Allah kemudian tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Maka di bawah itu ada ungkapan Rasulullah menyampaikan Allah akan mengabulkan doa selama tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesanya itu seperti apa? Ungkapan, ya Allah, saya ini sudah berdoa, saya sudah ibadah,
sudah saya lakoni tirakat, sudah pakai puasa, sudah sedekah, kok tidak Anda kabulkan? Nah, itu yang dimaksud dengan tergesa-gesa. Padahal Rasulullah menyampaikan Allah itu mengabulkan doa salah satu di antara 3. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada selain 3, kemudian kita itu berdoa kepada Allah itu ya harus yakin Allah mengabulkan. Jangan kita berdoa kepada Allah tapi nggak yakin. Ya Allah, semoga Engkau lancarkan usahaku. Begitu selesai, tenanan porak toh. Hari ini cuma dapat 15.000 misalnya. Besoknya juga bukannya nambah 20.000 malah kurang, cuma untuk 5.000 tok. Berhari-hari. Itu kadang-kadang memang kemudian Allah uji. Maka dulu pernah kami sampaikan, kalau kita membahas surat Al-Fajr itu kan, jadi Allah itu tidak mencabut rizki, tetapi Allah mengurangi. Jadi faqaddarahu itu tidak dicabut. Nah, maka mungkin hanya dikurangi setengah, dikurangi 1/4, tetapi masih ada. Gitu. Jadi ini diantara bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu diantara 3 hal Allah mengabulkan doa itu, yang pertama, faktor yang pertama ini yang kita inginkan, Pak. Jadi yang pertama ini sudah pasti kita kalau namanya doa, mintanya itu yang pertama ini, yaitu antu ajjalalahu da'watuhu fid dunya. Jadi apa yang kita minta itu segera Allah berikan. Itu sudah pasti. Namanya minta kok. Nah, kita minta sama Allah ya maunya ya segera. Kadang-kadang segeranya itu sesuai kita. Jadi segeranya itu dalam persepsi kita. Kita punya acara sepekan ke depan, kita minta apa ya, pinginnya sepekan ke depan itu yang kita minta sama Allah ya ada. Nah, padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks yang pertama ini Allah mengabulkan kita, apa yang kita minta itu satu, itu sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, dengan cara yang lain yang kemudian permintaan kita akan dimudahkan. Contoh, kita misalnya minta, ya Allah, saya ini kerjanya jauh. Semoga Engkau mudahkan saya untuk bisa membeli kendaraan. Ya pinginnya kan mobil. Nah, kadang-kadang sudah mintanya mobil, kemudian dengan merek tertentu kan. Ya Allah, Mercedes. Berhari-hari minta sama Allah. Kalau di medsos kan lagi rame nggak mau Avanza, Pak. Maunya yang lain. Minta berhari-hari, yang datang sepeda, Pak. Ya Allah, saya itu minta Mercedes kok. Panjenengan kasih sepeda. Itu kalau kita pakai logika kita, ini kita akan kecewa. Ya Allah, saya itu mintanya ini, kenapa Anda berikan ini? Tetapi kalau kemudian kita menerima pemberian Allah, intinya itu kan kendaraan, alat transportasi. Sepeda alhamdulillah, sebulan, 2 bulan, setahun, nabung dapat motor. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun, nabung, bisa nyicil mobil. Mobilnya sudah second 20-30 tahun, sing penting ora kodanan. Mungkin selama sekian tahun, akhirnya dapat yang kita inginkan.
Dan itu Allah kabulkan boleh jadi setelah 20 tahun, setelah 30 tahun. Tetapi sebenarnya Allah mengabulkan itu sejak kita diberi sepeda tadi. Jadi tetapi Allah sangat bisa ketika kita meminta kemudian diberikan sebagaimana permintaan. Cuma panjenengan kuat atau enggak gitu loh. Ya Allah, Mercedes tiba-tiba depan kita dikasih. Wah, itu malah jantungnya enggak kuat. Lewat, Pak. Kan seperti itu. Itu memang disesuaikan. Sama pekerjaan juga seperti itu. Kalau kemarin di Masjid Istiqomah, di Masjid Nurul Ulum, saya sampaikan, jadi ya ini tahadus bin nikmah dalam masalah seperti ini. Saya dapat cerita beliau salah seorang mahasiswa yang berprestasi di Undip, Fakultas Kedokteran. Waktu itu lagi ngetrennya daftar pekerjaan di dokter di kapal kalau nggak salah. Wah, semua pada daftar, termasuk beliau ini. Dan beliau yakin diterima karena secara nilai segala macam udahlah paling top lah ini. Ternyata yang lain terima, dia enggak. Wah itu setelah itu beliau mendaftar di PNS lah, pegawai negeri. Kalau dilihat gajinya jauh, Pak. Tapi setelah sekian lama, ini beliau cerita, beliau sudah profesor. Karena dulu saya ngaji ke rumah beliau. Ngaji Quran, baca artinya, itu satu keluarga. Beliau cerita. Setelah lama baru kemudian beliau menyadari, seandainya saya bekerja di situ, secara keilmuan, kemudian pangkat, kemudian relasi dan lain sebagainya tidak akan sebanyak yang saya dapatkan sekarang ini. Lanjut kuliahnya, mengambil spesialis, kemudian dan guru besar dan seterusnya. Itu beliau banyak cerita lah dari yang senang dengan masalah-masalah yang irasional sampai kemudian menerima apa adanya, keyakinan, keimanan dengan baik. Alhamdulillah masih ada, beliau masih sugeng sekarang. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang Allah memberikan itu sebenarnya yang terbaik, tapi kita tahu hikmahnya setelah sekian lama. Oh, ternyata pemberian Allah itu luar biasa. Nah, seperti itu. Maka ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu sebuah proses dari permintaan yang kita inginkan kepada Allah. Ini yang pertama. Kita minta, ya kemudian itu yang kemudian Allah berikan. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak permintaan itu kan sudah Allah berikan kan banyak itu. Allah berikan banyak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu Allah tidak berikan di dunia, tetapi menjadikan doa kita kepada Allah yang berkali-kali itu sebagai amal soleh yang akan dipetik nanti di akhirat. Artinya ini juga ada manfaatnya. Namanya ibadah. Doa itu bahkan Rasulullah mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maka ibadah itu ya permintaan ya. Kita sholatkan semuanya doa. Dari doa iftitah, kemudian al-fatihahnya sendiri, kemudian doa ruku, sujud dan lain sebagainya. Terutama doa ketika duduk di antara dua sujud itu kan permintaan dunia semua itu. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni wa'fu anni. Nah, itu kan masalah-masalah dunia. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhati-hatilah ketika kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita meminta kepada selain Allah, kan begitu. Nah, ini bagaimana kemudian kita yakin
kepada siapa kita labuhkan permintaan kita. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah tidak kabulkan sesuai dengan permintaan kita, tetapi kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya. Kita minta pekerjaan tertentu, tetapi Allah tidak berikan pekerjaan itu. Tetapi Allah berikan kita kesehatan sehingga tetap bisa bekerja. Sehat. Kemudian tidak terkena penyakit. Dihindarkan dari virus. Ketika pandemi alhamdulillah kan gitu. Kadang-kadang mohon maaf, ini non sewu nggih. Ada itu di grup salah satu yang saya ikuti itu sampai ada ungkapan seperti ini. Ini kalau ada yang seperti ini saya mohon maaf. Ini saya menceritakan di grup yang saya ikuti itu beliau mengatakan seperti ini. Saya ini loh satu keluarga semuanya vaksin kecuali saya. Tapi yang kena COVID malah yang vaksin. Saya sampai hari ini nggak kena. Wah, luar biasa dan kata-kata itu masya Allah. Kata-kata kurang lebih seperti itu, Pak. Wah, itu luar. Jadi sejak pertama memang sudah anti vaksin. Tetapi dengan kalimat seperti itu kan ada hal masalah takdir dan lain sebagainya yang dia lampaui gitu. Kan tidak baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai hari ini itu diselamatkan banyak oleh Allah itu karena doa kita. Meskipun kita doanya itu doa macam-macam, tapi kemudian kita sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah dengan baik, itu bagian dari Allah mengabulkan doa kita. Seperti itu. Artinya kita diminta oleh Allah untuk selalu berhusnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya apa yang kita rasakan ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sahabat mendengar ini, namanya orang berdoa dikabulkan Allah, kalau tidak dikabulkan jadi amal soleh, atau kemudian dijauhkan dari malapetaka, dari keburukan. Sahabat kemudian mengatakan, kalau begitu enak ini, kita banyak berdoa. Nah, gitu. Kalau gitu kita perbanyak berdoa, banyak minta kepada Allah. Rasulullah kemudian menggarisbawahi, Allah lebih banyak memberikan kepada Anda daripada sebanyak apapun permintaan Anda kepada Allah. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah doa kita kepada Allah tidak ada yang sia-sia, semua akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah dan untuk kemaslahatan kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada waktu, monggo kalau ada sharing maupun pertanyaan. Wallahu a'lam. Arif Rahman telah kita dengarkan, yang intinya bahwa doa itu adalah ibadah yang paling mudah, yang dapat kita lakukan di kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun, dan tidak ada doa itu yang sia-sia. Nah, monggo kita perbanyak doa, insya Allah dikabulkan di dunia, di akhirat, dimanapun itu adalah menjadi kebaikan bagi kita, karena kita nanti mungkin di akhirat nanti kalau kita dihisab datang paket-paket itu kita bingung dari mana paket-paket ini. Ternyata doa-doa kita yang tidak terkabul. Mungkin pada saat itu kita akan berpikir, seandainya begini doa saya itu saya minta tidak dikabulkan di dunia. Jadi Bapak Ibu jangan bersuudzon pada Allah bahwa doa kita tidak terkabulkan. Doa kita pasti dikabulkan. Hanya ada 3 tempat tadi, dan mudah-mudahan itu menjadi pengertian bagi kita sehingga kita tetap berdoa di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun, tidak ada yang sia-sia. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan.
mengenai materi tadi. Monggo ibu-ibu, monggo Bu Imam, mic-nya Pak Wartoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya dua materi. Ada yang saya sering dimahamkan juga bagian yang jadi. Dan ternyata pemahamannya katanya makanan yang tidak halal. Nah, hasil saya ini berusaha halal atau haram. Sampai Ustaz. Ya, itu beliau delivery di rumah makan itu atau? Ya, di rumah makan itu khusus di rumah makan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masalah yang cukup pelik ya. Jadi satu hal yang mendasar bahwasanya ketika ada yang haram maka terkait dengan yang haram itu juga haram. Ini yang harus kita pahami pertama dulu. Sehingga ketika kita memahami ini, maka kita akan menjauhi atau kemudian tidak akan mendekati sesuatu yang haram itu apapun bentuknya. Nah, ini. Tapi kalau kemudian kita, saya kan tidak makan, saya kan tidak ini. Nah, kalau itu akhirnya kita akan menggampangke gitu. Nah, ini yang harus kita pahami pertama kali itu. Segala sesuatu yang haram yang terkait dengan itu adalah haram. Ketika kemudian kita dihadapkan pada realita tidak ada pekerjaan lain kecuali itu. Nah, jadi ketika tidak ada pekerjaan kecuali itu, nyari juga belum ketemu. Maka dalam kondisi seperti ini itu masuk dalam kedaruratan. Kalau nun sewu, kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang mudah dalam masalah muamalah. Nah, kecuali kemudian dia sudah ditawari pekerjaan yang lain yang halal, kemudian dia menolak, ceritanya lain. Kalau kemudian memang tidak ada, selama ini dicari belum ada kecuali itu, dan situ mungkin boleh jadi campur, ada yang halal dan ada yang haram, maka untuk sementara waktu dia dalam hukum kedaruratan dibolehkan dalam usahanya itu dalam pekerjaannya, sampai kemudian dia tetap berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih halal. Oke, saya rasa untuk sementara seperti itu Bu jawabannya. Artinya itu masih bisa diterima oleh agama ya Ustaz? Masih bisa diterima. Kecuali nanti sudah dapat pekerjaan yang baru. Iya, leres. Ya. Oh iya. Dolim, nggih. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama memang seakan-akan kontradiktif, disuruh minta kok tidak mau minta. Apakah orang sufi itu kemudian masuk kategori orang yang sombong? Orang sufi yang seperti yang tadi kami sampaikan, dia malu minta kepada Allah, maka dia minta kepada Allah dengan memuji Allah. Artinya dia tidak mau minta itu dalam bentuk permintaan. Ya Allah saya mohon, ya Allah saya minta, ini dia nggak mau. Dia minta kepada Allah hanya dengan memuji. Karena dia meyakini Allah tahu permintaan kita meskipun kita tidak mengungkapkan. Nah, seperti itu. Jadi memang
dia tidak tidak mau tadi, ya Allah saya butuh ini, ya Allah semoga engkau jauhkan ini, karena merasa bahwasanya apa yang Allah berikan lebih banyak. Nah, seperti itu. Dan ini maka tadi saya sampaikan ini kelompok sufi. Jadi boleh jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita minta kepada Allah dengan permintaan. Kalau kemarin di Nurul Ulum malah pertanyaannya gini, apakah kita boleh minta kepada Allah itu secara detail? Jadi misal minta itu mintanya detail. Ya Allah, semoga saya dapat pekerjaan di sini, pekerjaannya ini, di kota ini, kalau bisa di kecamatan. Nah, itu jadi sampai detail itu juga diperbolehkan. Nah, jadi saya rasa di satu sisi kelihatan kontradiktif, tapi sebenarnya di sisi lain tidak, karena mereka juga meminta tetapi dengan cara tidak meminta, tetapi dengan cara memuji Allah. Dan saya rasa tidak, selama masih berhubungan dengan Allah itu tidak masuk dalam kategori orang yang sombong. Maka di antara adab berdoa sebelum minta kepada Allah itu memuji Allah. Nah, gitu. Jadi memuji Allah apakah dengan hamdalah, ataukah dengan asmaul husna, ataukah dengan kalimat tahlil, itu mengawali kita sebelum minta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang orang yang teraniaya mendoakan orang yang menganiaya, apakah kemudian termasuk dosa? Dulu pernah kami sampaikan, orang yang teraniaya boleh mendoakan orang yang menganiaya sebatas kejahatan yang dia lakukan. Tidak boleh lebih, apalagi kemudian ketika sudah dibalas. Jangan kemudian dia menganiaya kita bentuknya A, kita minta sama Allah, ya Allah semoga 7 keturunan, kalau bisa 10, 20 keturunan. Nah, itu. Itu yang tidak boleh. Misalnya dalam masalah pekerjaan, kita merasa sudah bekerja dengan baik, kemudian naik jabatan, kok ada orang yang iri sehingga kemudian membuat kesaksian palsu dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, kalau yakin kita sebagai pihak yang dizolimi, ya kita bisa mengadukan itu kepada Allah. Ya Allah, saya dizolimi, semoga engkau balas orang yang menzolimi saya. Dalam kurun waktu tertentu dibalas oleh Allah, dia ketangkap dan lain sebagainya misalnya, sudah cukup. Ya Allah, doa saya sudah engkau kabulkan. Jangan begitu ketangkap, alhamdulillah ya Allah, semoga besok ketangkap lagi yang lain. Jadi memang kita berusaha untuk adil, kita minta keadilan untuk diri kita, dan kita juga bisa berbuat adil kepada orang lain. Nggih, nun sewu, seperti itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Oke, Bapak Ibu, demikian mungkin ada pertanyaan, kenapa doa kok menjadi ibadah? Ibadah, karena mengapa ibadah? Karena kita berdoa itu kita merasa rendah, kita merasa kecil, sehingga ada sesuatu zat yang ikut di dalam menentukan semua usaha kita. Jadi itu adalah kerendahan hati kita kepada Allah, sehingga doa adalah ibadah. Ini Bapak Ibu, saya kira demikian Bapak Ibu yang menjadi inti permasalahan pengawasan pada malam hari ini. Monggo kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.